Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang penjelasan kalimat efektif. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ini video, padahal pembahasannya bagus, tapi kalimatnya kurang efektif. Susah dipahami ini. Halo Mita, apa Halo. kabar? Baik, Kau sedang apa di sini? ini saya lagi lihat video, tapi kayak tidak kurang lengkap lah. Ini pembahasannya kau tidak mau video ini karena di video ini tidak menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun sebagaimana yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau biasa disebut dengan SPOK. Oh begitu ya. Oke. Oh begini Jana. Halo Yunisa dan Jana. Halo. Ada apa kalian? Saya lagi lihat poster, bagus sekali ini poster, mudah sekali dipahami. Oh, pakai kalimat efektif ya. Sebelumnya sudah dijelaskan sama Laila tentang penjelasan kalimat efektif, tapi saya belum paham bagaimana ciri-cirinya. Oh, saya paham. Sini saya jelaskan sama kau. Jadi kalimat efektif itu dia punya ciri-ciri. Yang pertama itu ada kesepadanan struktur. Artinya kalimatnya itu harus punya unsur yang jelas dan nyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Terus yang kedua itu ada kesejajaran. Berarti bentuknya itu harus sejajar. Kalau kita pakai kata kerja, berarti kalimatnya itu harus satu unsur, kata kerja semua atau kata benda semua. Terus ada juga penekanan. Nah, penekanan ini artinya bagian kalimat yang penting itu harus kita tonjolkan atau harus kita beri penekanan. Contohnya ini ya. Yang paling penting kita harus jujur dalam berbicara. Kalimat yang paling penting itu menjadi unsur pertama atau unsur utama yang kita tonjolkan dalam kalimat itu. Dan yang terakhir itu ada kehematan kata. Kita harus pakai kata yang hemat. Tidak perlu kita pakai kata-kata yang tidak perlu seharusnya kita pakai. Contohnya kayak dia pergi ke sekolah tepat waktu, dibanding kita bilang dia pergi ke sekolah tepat pada waktunya. Itu kan terlalu bertele-tele. Jadi kita pakai kata yang seperlunya saja kita pakai. Oh gitu. Oke Mita, jadi saya mau menambahkan sedikit yang dibilang dari Yunisa tadi. Selanjutnya itu ada kebervariasian. Kebervariasian itu upaya yang bertolak belakang dengan pengulangan kata. Pengulangan kata yang berlebihan akan menimbulkan kebosanan bagi pembaca. Untuk menghindari hal itu perlu digunakan bentuk lainnya, yaitu variasinya, seperti memvariasi sinonim kata dengan memvariasi cara memulai kalimat. Baru habis itu ada kelogisan. Kelogisan itu berarti isi kalimatnya harus masuk akal, tidak absurd, sesuai dengan pengetahuan umum dan sesuai ejaan yang berlaku. Contoh kalimatnya seperti kepada Bapak Camat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baru yang terakhir itu ada kecermatan dan kesantunan dalam kalimat efektif. Kecermatan itu penulis harus teliti dalam memilih kata, menggunakan struktur kalimat yang tepat, dan menghindari kesalahan tata bahasa. Sedangkan kesantunan, penulis harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan konteks, dan bahasanya harus santun. Ini contohnya, saya benar-benar minta maaf karena perkataan saya telah menyakiti perasaanmu. Jadi gitu. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Bisa mengerti so? Mengerti. Oke. Aku so mengerti tapi kan dijelaskan itu. Halo teman-teman. Halo. Kayaknya saya lihat dari jauh kalian sedang membicarakan sesuatu. Apa sudah kalian bicarakan? Kita lagi bicara tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. Sebenarnya saya punya sedikit pengetahuan tentang kalimat efektif, tapi mungkin teman-teman ada yang tahu apa syarat yang bisa menjadikan kalimat itu menjadi kalimat efektif? Syarat apa itu?
Atau ada yang tahu? Boleh saya menjelaskan sedikit? Boleh, boleh. Sepengetahuanku, yang pertama itu adalah kelogisan. Kalau suatu kalimat itu dapat dikatakan logis apabila penulisannya memiliki ejaan yang berlaku, yang tepat. Selain itu, unsur-unsurnya juga harus logis dan masuk akal. Contohnya seperti yang pertama, kalimat yang efektif itu untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Itu menurutku kayak kurang efektif. Jadi bisa diganti dengan untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat kayak gitu. Oh, kalimat ini. Ya, terus yang kedua ada ketegasan. Kalimat ketegasan itu seperti suatu kalimat yang dinyatakan untuk menjelaskan sesuatu dengan sangat-sangat jelas. Contohnya kayak saya tidak suka mainan itu. Jadi kata tidak suka itu adalah kalimat penegasannya. Terus contoh yang kedua, kita tidak boleh menyontek saat ujian. Jadi tidak boleh, kata tidak boleh itu adalah kata penegasannya. Oh, begitu. Nah, saya ingin menambahkan Novi yang pertama itu ada kecermatan. Kalimat itu tidak perlu menimbulkan kata ganda atau kalimat yang ambigu. Harus perhatikan kalimat atau setiap kata dan diksinya, sebab kalimat efektif itu hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang atau ambigu. Terus yang terakhir itu ada kepaduan. Kepaduan itu artinya informasi yang disampaikan itu tidak bertele-tele atau terpecah-pecah. Tidak perlu menambahkan kata daripada atau tentang di antara setiap kata kerja dan objek penderita. Contohnya, novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Kayaknya tidak perlu tambahin kata tentang, cukup novel ini membahas persahabatan di sekolah. Jadi gitu. Oh, jadi itu adalah cara-cara untuk kalimat efektif. Kalau kan semuanya kalimat itu pasti membutuhkan struktur. Mungkin kalau untuk struktur kalimat efektif, mungkin teman-teman ada yang tahu? Oh, saya tahu kan strukturnya. Iya, boleh jelaskan. Jadi, kalimat efektif itu dia punya struktur. Nah, strukturnya itu biasa terdiri dari SP, subjek, dan predikat. Tapi bisa juga kita kembangkan jadi SPO atau SPK. Tapi struktur yang lebih lengkapnya itu SPOK, yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalimat itu harus jelas dan logis dan punya makna utama. Kita juga harus pakai bahasa yang sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Oh, Kasih ngerti? ya mengerti. Terima kasih teman-teman semua. Ini adalah pembelajaran baru untuk saya. Ya, terima kasih. Kalau gitu, saya pamit ya. Oke teman-teman, pasti kalian tadi sudah mendengar pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Tadi itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu ada pengertian dari kalimat efektif. Yang kedua itu ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang ketiga ada syarat kalimat efektif. Dan yang keempat, yang terakhir ada struktur kalimat efektif. Nah, jadi untuk kesimpulannya teman-teman, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan ataupun informasi secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Nah, teman-teman sekalian, mari kita belajar untuk menggunakan kalimat efektif sehari-hari, mau itu dalam pembicaraan sama teman ataupun dalam tulisan, agar pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa dipahami oleh atau mudah dipahami oleh lawan bicara kita atau pendengar atau pembaca dari tulisan kita. Apalagi pesan yang ingin kita sampaikan itu adalah pesan dari hati kita untuk orang yang kita cintai. Sekian guys.